Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Zahra dengan NIM J0401221245 dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan menceritakan pengalaman tentang privasi di jaring sosial. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Manusia dapat dengan mudah berinteraksi dan berbagi informasi tanpa harus bertatap muka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi komunikasi, media sosial juga semakin berkembang. Peran media sosial sangat penting dalam kegiatan komunikasi. Menurut Dr. Uli Nasrullah MSI, sosial media adalah media di internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan orang lain secara virtual, dan membentuk ikatan sosial. Media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk berekspresi dan mengungkapkan diri. Banyak orang menggunakan media sosial untuk berbagi dan mengabadikan momen, menyebarkan dan mencari informasi. Bahkan media sosial kini bisa dijadikan ajang beriklan dan jual beli barang. Media sosial adalah tempat beberapa orang mencari nafkah. Namun, terkadang kita lupa membatasi informasi yang tidak dibagikan di media sosial. Beberapa orang enggan untuk tidak mengetahui informasi apa yang tidak boleh mereka bagikan di media sosial. Beberapa informasi bisa sangat berbahaya jika dipublikasikan. Contohnya adalah data pribadi. Banyak kejahatan dapat terjadi ketika data pribadi jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya penipuan dan pembuatan akun online tanpa sepengetahuan kita dan lain sebagainya. Contoh insiden penipuan yang terjadi pada keluarga saya adalah penipuan telepon. Penipu biasanya hanya disebutkan oleh ayah, ibu, atau anggota keluarga. Dengan menggunakan informasi ini, penipu menggunakan nama korban untuk menelpon korban agar mengira penelpon tersebut berasal dari anggota keluarga. Penipu mengakui bahwa mereka dalam bahaya dan membutuhkan uang. Korban pun percaya dan mengirimkan uang. Selain itu, masyarakat sudah begitu terbiasa dengan media sosial, sehingga terkadang mereka membagikan hal-hal yang bukan untuk konsumsi publik. Contohnya adalah masalah keluarga. Masalah keluarga yang seharusnya disimpan di kalangan orang terdekat malah tersebar ke dunia maya. Banyak juga yang menganggap bahwa orang sering membongkar aibnya sendiri di media sosial, menceritakan hal-hal yang tidak pantas seharusnya diceritakan ke ranah publik. Di sisi lain, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir dan bertanya-tanya, alasan atau motif seseorang membuat status dengan jumlah yang begitu banyak setiap harinya, dan itu tujuannya untuk apa? Di mana aktivitas seperti itu seolah-olah sudah jadi gaya hidup bagi mereka, sehingga cemas ketika satu hari tidak mengunggah status. Di sisi lain, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir dan bertanya-tanya, alasan atau motif seseorang membuat status dengan jumlah yang begitu banyak setiap harinya, dan itu tujuannya untuk apa? Di mana aktivitas seperti itu seolah-olah sudah jadi gaya hidup bagi mereka, sehingga cemas ketika satu hari tidak mengunggah status. Mereka mempunyai motif masing-masing, antara lain sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri mencari pengakuan seperti ketika saya mengupload status maka saya ada, dan motif lainnya. Sekiranya alasan tersebut dibenarkan oleh psikolog asal New York, Abraham Maslow, ia menganggap bahwa mendapatkan perhatian adalah sebuah kebutuhan dan hal yang wajar pada setiap manusia. Di mana dalam sebuah teori kebutuhan Maslow, manusia pada dasarnya ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain dan membutuhkan cinta dan lainnya. Hingga akhirnya manusia tersebut berupaya dengan menggunakan berbagai cara supaya hal itu dapat terpenuhi. Kemudian, pada akhirnya kebiasaan hobi membuat status dalam bentuk teks, foto, video, dan lainnya dianggap sebagai hal yang lumrah. Banyak juga kasus yang berawal dari berkenalan dengan orang asing di media sosial. Saat ini, banyak orang yang telah memilih cara alternatif untuk berkenalan lewat internet. Dengan rasa percaya, korban memberi seluruh informasi tentang dirinya, mulai dari nama, alamat, umur, pekerjaan, dan lain-lain.
Hal ini tentu bisa sangat berbahaya karena banyak sekali penipu yang mencari korban di media sosial. Korban dapat mengalami penipuan, penculikan, dan kejahatan lainnya. Ada beberapa cara yang perlu diperhatikan untuk menjaga privasi dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah tidak membagikan data-data pribadi ke publik. Contohnya seperti tempat dan tanggal lahir, data keluarga, alamat rumah, dan lainnya. Yang kedua, jangan menceritakan cerita yang tidak pantas atau rahasia. Banyak cerita yang hanya boleh didengar oleh keluarga dan orang-orang terdekat. Ketiga, tidak membagikan lokasi kepada orang yang tidak dikenal, karena akan sangat berbahaya jika sembarang orang mengetahui keberadaan kita. Dan yang terakhir, jangan cepat percaya kepada orang yang tidak dikenal dari internet. Ada beberapa media sosial seperti Instagram, menyediakan fitur close friend di mana kita dapat memilih siapa saja yang bisa melihat konten yang kita unggah. Contohnya memilih teman dekat yang bisa dipercaya. TikTok juga memiliki fitur friends only di mana hanya teman kita yang bisa melihat video dan yang kita unggah. Kedua fitur ini bisa menjadi alternatif jika kita ingin mengunggah konten yang lebih bersifat pribadi. Namun, meski kurang lumrah, adalah ketika seseorang tidak mampu membatasi privasi dirinya, asal upload tanpa memikirkan dampak dan resiko dari status yang dibuat, seperti sesuatu kondisi bahagia, penderitaan, keluhan, marah, dan lainnya diunggah. Misal dalam unggahan status marah dengan mengupload sebuah permasalahan di status berharap masalahnya akan terselesaikan dengan metode pelampiasan. Tapi yang terjadi adalah timbul masalah baru. Media sosial merupakan tempat yang menyenangkan untuk berbagi dan mengabadikan momen. Namun, sangat berbahaya jika kita tidak menjaga privasi diri kita sendiri. Maka dari itu, sangat penting untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kita harus bisa membatasi apa yang tidak boleh disebar dan boleh disebar. Karena kesalahan tersebut dapat membahayakan diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi. Selain itu, rentan hilangnya privasi dalam diri seseorang ketika terlalu aktif mengumbar atau mengekspos diri di media sosial, ditambah dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial yang cukup banyak. Data dari We Are Social tahun 2020 mengungkapkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia berjumlah 160 pengguna. Pengguna mengakses mulai dari yang teratas, seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Indonesia masuk dalam urutan ke-8 dari 10 negara paling lama mengakses internet di dunia dengan rata-rata 7 jam 59 menit. Dari data tersebut, jika mayoritas pengguna media sosial cenderung hobi dalam membuat status di media sosial tanpa berpikir manfaat, privasi, dan lainnya, maka dapat dibayangkan apakah masih ada ruang privasi dalam ruang media sosial? Kiranya memang dalam bermedia sosial perlu diiringi dengan sikap bijak dalam penggunaannya, bukan asal buat story untuk mendapatkan pengakuan, tapi lebih pada bijak demi menjaga privasi diri tetap terjaga. Sebab kita sendiri yang nantinya menentukan dalam memilih menjaga privasi atau menghilangkan privasi diri di media sosial. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.